maka dikeluarkanlah zakat nakdennya 2,5%. Contoh ketika seseorang itu di waktu Sya'ban, anggap tanggal 15 Sya'ban, tahu-tahu dia mendapatkan rezeki entah risan entah apa melebihi nisab, dihitunglah dari situ titik nolnya menuju 1 tahun. Baru tahun depan 15 Sya'ban tahun depan ketika uang tersebut tidak pernah kurang dari nisab dikeluarkanlah 2,5%. Nah, ketika tahun depan dia melihat ini tanggal 15 Sya'ban, harusnya memang sekarang saya waktunya mengeluarkan zakat nakden. Tapi 15 hari lagi Ramadan. Eman-eman. Kalau saya mengeluarkan di Ramadan kan mungkin berkahnya lebih banyak. Anggapannya seperti itu. Akhirnya dia tidak mengeluarkan zakat mal yang mestinya dia keluarkan di Sya'ban tersebut tanggal 15, ini contoh saja. Tapi dia mentakhirkan sampai di Ramadan dengan harapan mendapatkan berkah Ramadan. Ini jadi dosa. Ini haram mentakhirkan zakat. Kecuali kalau misalkan memang seperti tadi saya katakan, zakat malnya bertepatan dengan Ramadan, ya tidak ada masalah. Pada waktunya, dengan tanggalnya juga. Nah, itu sekelumit tentang masalah zakat mal yang ada sedikit kesalahpahaman di beberapa masyarakat mengeluarkannya di waktu Ramadan padahal belum tentu waktunya memang mengeluarkan zakat. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, kalau misalkan takjil zakat atau mendahulukan zakat sedangkan belum waktunya bagaimana? Nah, kalau ini boleh memang. Misalkan seperti tadi kasusnya di Sya'ban. Ini kasusnya anggap setelah Ramadan, misal di Syawal. Dia setelah setahun kemudian, setahun kurang 1 bulan, dia mengeluarkan zakatnya yang harusnya dia keluarkan nanti 1 bulan kemudian, tapi dia keluarkan sekarang karena ini bulan Ramadan, itu boleh kalau itu. Tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, setelah mencapai waktu yang memang harusnya dia mengeluarkan, yang kita ambil contoh misalkan tanggal 10 Syawal, ini contoh. Tanggal 10 Syawal itu dia hitung lagi hartanya, apakah yang tadi, yang kemarin waktu Ramadan dia keluarkan itu sudah pas 2,5% ataukah kurang atau lebih. Kalau kurang maka dia tambahi, kalau lebih ya sudah, selebihnya adalah sedekah. Tapi menjadi masalah lagi yang kedua. Syarat yang pertama gampang, syarat yang kedua yang agak susah. Apa? Ketika dia waktu Ramadan itu memberikan zakat malnya yang sebetulnya belum waktunya kan, jadi ditakjil, diberikan kepada orang-orang yang berhak pada waktu itu, pada waktu Ramadan. Anggap sekarang ini dia kasih. Nah, waktu dia harusnya mengeluarkan zakat waktu Syawal itu, dicek lagi orang yang sudah dia kasih di waktu Ramadan, apakah masih berhak di waktu ini, apa waktu Syawal itu, apakah sudah tidak lagi berhak menerima zakat. Misalkan di waktu Ramadan dia itu orang fakir miskin. Tapi di waktu Syawalnya ternyata dia sudah kaya raya misal. Otomatis sudah tidak lagi berhak menerima zakat. Apa yang harus dilakukan? Diminta lagi. Tapi kalau diminta lagi biasanya susah. Ya kan? Orang kalau sudah dikasihkan terus diminta lagi, susah. Terus bagaimana? Ya sudah berarti mengeluarkan lagi 2 kali kan berarti kita mengeluarkan. Nah, terus bagaimana? Kalau kita ingin barokahnya Ramadan, keluarkanlah sedekah. Kalau memang bukan waktunya kita mengeluarkan zakat mal, keluarkan sedekah. Dan sedekah fadilahnya besar, pahalanya banyak. Bahkan keuntungan sedekah ini bukan cuma di akhirat saja, di dunia pun sedekah ini manfaatnya sangat luar biasa. Asal sesuai dengan syarat mengeluarkan sedekah. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan sesuai dengan judul tadi, ini sedikit prolog ya. Sedikit tambahan. Permasalahan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dilaksanakan dan waktunya zakat fitrah ini mulai tanggal 1 Ramadan sampai dengan 1 Syawal. Ini waktunya. Jadi kapanpun kita mengeluarkan di antara ini, 1 bulan itu. Tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 1 Syawal. Kita sekarang mengeluarkan zakat fitrah, boleh. Sah. Mengeluarkan kemarin, mengeluarkan besok, tidak masalah. Waktu fadilah
atau waktu afdolnya mengeluarkan zakat fitrah setelah subuh tanggal 1 Syawal dan sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri sebetulnya. Tapi kebanyakan kita adatnya kan malam lebaran. Lah waktu malam lebaran itu apakah fadilah? Bukan sebetulnya. Tapi waktu jawaz itu waktu yang diperbolehkan. Nah waktu fadilah ba'da subuh sampai menjelang ke masjid untuk sholat id. Tapi biasanya kalau adat kita ini kan waktu itu waktu repot-repotnya. Waktu repot, apalagi panitia zakat ya bakal menolak untuk kerja zakat pada waktu itu kan. Karena sih repot mungkin macaknya, dandannya, mau ke masjid ini sih bersih-bersih rumah lah. Yang ibu-ibunya mungkin repot masak ini segala macam. Jadi kita keluarkan malam lebaran tidak ada masalah. Nah kemudian kalau setelah mengeluarkannya itu setelah khutbah, setelah selesai sholat id, selesai sholat khutbah, maka hukumnya makruh. Sampai kapan? Sampai maghrib tanggal 1 Syawal. Selepas maghrib, kalau kita hitungan hijriah ini adalah maghrib, berpindahnya hari itu waktu maghrib. Setelah maghrib tanggal 1 Syawal, maghribnya ba'dal maghrib kan masuk tanggal 2. Ini hukumnya haram. Dan tetap wajib dikeluarkan. Dan namanya qadha zakat. Tapi haram. Kecuali ada masalah yang tidak haram. Jadi kita sudah punya zakat fitrah, sudah punya beras. Kemudian kita mau keluarkan ba'dal atau malam lebaran kita mau keluarkan, kita sudah tahu ada kita punya tetangga atau mungkin punya saudara jauh yang tidak kita nafkahi ya. Kita tahu di mereka orang-orang yang berhak menerima zakat, kita sudah tentukan. Ternyata orangnya tidak ada. Mungkin mudik atau keluar kota gitu. Walhasil tidak ada. Dan kita tentukan kresek ini untuk fulana atau untuk fulan. Kresek ini untuk keluarga fulan, kresek ini untuk keluarga fulan. Sudah kita tentukan atau kita tulis. Nah, ini boleh mengeluarkannya walaupun setelah lebaran. Misalkan tanggal 3 Syawal, 4 Syawal, boleh menunggu orang yang datang. Asal ditentukannya sebelum maghrib tanggal 1 Syawal. Misalkan malam lebaran ditentukan karung ini atau kantong ini, beras ini untuk fulan. Beras ini untuk fulan. Sudah ditentukan seperti itu, maka hukumnya tidak haram. Nah kemudian untuk siapa? Bagi siapa wajib mengeluarkan zakat fitrah itu? Bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan di hari lebaran dan malamnya. Kelebihan uang belanja, kelebihan makanan pokoknya, kelebihan nafkahnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Ada kelebihan lagi, misalkan satu contoh, satu keluarga, suami, istri, dan 2 anak. Ada lebih lagi, maka dia keluarkan untuk istrinya. Dan ada lebih lagi, dia keluarkan untuk anaknya. Dan ada lebih lagi juga dia keluarkan untuk anaknya yang kedua. Tapi andai kata cukupnya hanya mengeluarkan satu saja, satu jiwa saja, maka dikeluarkan untuk dirinya saja. Kalau cukupnya cuma 2 jiwa, ya dia dan istrinya. Dan seterusnya. Walaupun istrinya itu kaya dan suaminya orang tidak punya atau orang yang berpenghasilan rendah atau orang miskin, maka si istri tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi misalkan ada seorang suami miskin, malamnya itu dia tidak punya uang kecuali cukup untuk, atau hari lebaran dan malamnya dia tidak punya uang sama sekali, tidak punya harta, tidak punya apa-apa memang, kecuali cukup untuk beli beras 1 jiwa. Hanya itu saja. Sedangkan dia punya istri, punya 2 anak. Dan istrinya kaya. Istrinya punya simpenan, punya tabungan. Maka si suami ini hanya wajib mengeluarkan untuk dirinya saja, untuk istrinya tidak. Apakah istrinya wajib mengeluarkan zakat fitrah? Karena kan dia mampu. Dikatakan tidak. Tapi alangkah baiknya kalau istri
memberikan hadiah kepada suami, kemudian suami mengeluarkan zakat untuk dirinya dan istrinya dan anak-anaknya. Itu alangkah baiknya. Ya, jadi istri yang dermawan, ya, istri yang loman gitu ya. Sudah tidak apa-apa, ini saya kasih hadiah, sampai belikan beras untuk zakat fitrah. Nah, ini tidak ada masalah kalau seperti itu. Tapi kalau tidak, maka tidak wajib bagi istri. Tapi ya masuk tego gitu ya. Nah, kemudian berapa jumlahnya zakat fitrah itu per jiwa berapa sih? Yang pasti adalah satu sok. Satu sok itu 4 amdad atau 4 mud. Mud ini adalah apa namanya ini? Bukan genggaman, apa namanya? Cidukan tangan, apa namanya bahasa Indonesianya. Walhasil secidukan tangannya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW 4 kali itu. Dan ini khilaf di antara ulama tentang jumlahnya sekarang. Ada yang mengatakan 2,4 kilo, ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,6 kilo, ada yang 2,7 kilo, 2,7 kilo, macam-macam. Tapi untuk ikhtiyat, ya, untuk jaga-jaga dan juga keuntungannya banyak, kita was-was saja untuk masalah zakat itu, yaitu kita tambahi 3 kilo jadinya. Atau malah lebih, tidak apa-apa kalau memang dia mampu. Misalkan dia per jiwa, kalau dia orang mampu ya, per jiwa dia keluarkan 5 kilo, tidak ada masalah. Jangan ngepas-ngepas. Nah, kalau was-was di masalah ibadah maliyah ini manfaat. Tapi kalau was-was di ibadah badaniyah itu tidak ada manfaat, malah merugikan dan bahkan bisa dosa. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas rahimahumullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, aneh orang-orang ini, katanya beliau, banyak yang was-was di masalah ibadah badaniyah, tapi hampir tidak ada yang was-was di ibadah maliyah. Banyak orang yang was-was, ragu di ibadah yang menyangkut badan, tidak menyangkut harta. Seperti apa? Sholat. Banyak yang was-was waktu sholat, takbir sekali tidak cukup, 2 kali tidak cukup, 3 kali tidak cukup, terulang-ulang, was-was. Dan itu tidak manfaat, malah merugikan. Juga mengganggu tetangganya kan. Atau was-was wudhu sekali tidak cukup, 2 kali, 3 kali, itu juga merugikan, menghabisi air. Bahkan kalau misalkan airnya itu air pribadi, lebih dari 3 kali, karena wudhu itu kan 1 kali wajib, guyuran pertama wajib, guyuran kedua sunnah, guyuran ketiga sunnah, guyuran keempat kalau airnya itu air rumahnya dia sendiri atau air pribadinya, maka hukumnya makruh. Tapi kalau misalkan air itu air wakaf untuk toharoh, wakaf masjid untuk toharoh, maka hukumnya jadi haram. Nah, jadi kan tidak manfaat. Atau ada juga yang was-was najis, apalagi sekarang musim hujan gini, berangkat ke masjid hujan-hujan, takut najis, sarungnya diangkat. Yang miris sarungnya diangkat itu sampai di atas lututnya, berarti kan buka aurat. Takut najis tapi melakukan dosa. Padahal kalau secara hukum fikih, sesuatu itu tidak dianggap najis kecuali kita yakin itu najis. Bahkan di kaidah fikih, la yuzilu syak illa bil yakin, tidak bisa menghilangkan keraguan kecuali dengan keyakinan. Kalau kita ragu itu najis, maka hukumnya hukum asal, yaitu tidak najis. Harusnya begitu. Kecuali kalau kita yakin itu najis, ya sudah najis. Tapi kalau tidak yakin, lu kan kalau jalanan kan kotor apakah najis? Kan belum tentu. Jadi dicencing-cencing gitu akhirnya jadi haram kan, buka auratnya. Apalagi para ibu-ibu, misalkan para wanita buka rukuhnya atau pakaiannya karena takut najis, akhirnya terbuka kakinya, ini kan termasuk aurat perempuan, hukumnya jadi haram. Was-was sama najis jadi haram, malah tidak ada manfaat. Kalau ibadah badaniyah was-was malah merugikan. Tapi kalau ibadah maliyah, ibadah menyangkut harta, seperti kasus tadi yaitu zakat, ketika seseorang dikatakan 2,6 kilo, kalau kita asumsi 1 mud itu 6 on, berarti
maksudnya 2,4 kilo. Kalau misalkan ada yang 2,5 kan macam-macam. Nah, kena was-was, ya kalau kurang, kalau pas, ya kalau pas, kalau kurang gimana? Akhirnya ditambahi jadi 3 kilo per jiwa. Ini kan lebih manfaat. Anggap memang betul 2,5 misalkan. Maka yang lebihnya setengah kilo ini jadi sodakoh. Dan sodakoh fadilahnya sangat-sangat besar. Apalagi kalau dia sodakoh di waktu Ramadan. Orang yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali lipat. Orang yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan termasuk sedekah, maka seolah-olah dia melakukan yang wajib, sedangkan antara sunnah dengan wajib perbandingannya 1:70. Fadilahnya besar, keuntungannya banyak. Mending was-was di ibadah mal daripada was-was di ibadah badan. Jadi jangan ngepas, tapi lebihkan. Kalau memang kita mampu ya. Beda kalau memang orang tidak mampu, ya jangan dipaksakan. Namanya tidak mampu. Nah, kemudian dengan apa mengeluarkannya? Dengan makanan pokok di daerahnya dia. Jadi makanan pokok di daerahnya dia itu apa? Misalkan kalau kita di Jawa sini ya umumnya beras. Kita makan nasi, maka dikeluarkanlah beras. Dan keluarkanlah beras yang biasa kita makan atau yang lebih baik. Jangan beras yang murah itu. Kalau dulu, zaman dulu itu ada namanya beras jatah ya. Nah, berasnya 1 kilo, batunya 1/2 kilo. Apa sekarang namanya? Raskin ya. Jangan beras yang mutunya di bawah yang biasa kita makan, jangan. Minimal itu beras yang biasa kita makan sehari-hari. Mutunya kan beras kan macam-macam tau mutunya itu. Maka beras yang biasa kita makan sehari-hari itu yang kita keluarkan zakat fitrahnya. Lebih baik lagi yang mutunya di atas yang biasa kita makan sehari-hari. Ini hebat ini. Mutunya yang di atasnya. Nah, di beberapa daerah yang lain macam-macam makanan pokoknya ya tergantung daerah masing-masing. Ada yang mungkin makanan pokoknya jagung, yang makan jagung. Ada yang roti, makan gandum. Ada yang sagu, makan sagu. Ya tergantung daerah macam-macam. Bahkan di Afrika sana, makanan pokoknya pisang, yang makan pisang. Nah, kalau kita di sini makan beras. Apakah boleh diganti dengan uang? Tidak boleh. Kalau diganti dengan uang, tidak boleh menurut mazhab al-Imam Syafi'i, dan kita mazhab Syafi'i. Maka harus beras, makanan pokok. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan lagi adalah ketika kita memberikan uang kepada amil zakat untuk dibelikan beras, maka itu harus ada wakalahnya. Harus ada wakalahnya untuk memberikan beras fitrah dan kemudian diniati beras tersebut, dan ini agak ribet. Ada beberapa kasus amil zakat menjual beras. Jadi anggap 3 kilo, si amil zakat ini cuma punya 3 kilo tok. Ada orang datang karena dengan asumsi masyarakat lebih baik yang mustahik zakat itu dikasih uang aja, nggak usah beras. Karena mungkin kalau malam lebaran banyak sudah beras, maka dikasih uang aja. Dengan asumsi seperti itu, maka ketika ada orang yang mau mengeluarkan zakat fitrah, dia dianjurkan bawa uang saja. Uang senilai 3 kilo, anggap 15.000 misalkan. Contoh ini ya, atau 30.000 lah, 30.000. Kemudian dikasihlah uang itu 30.000, terjadilah akad jual beli. Setelah beras yang 3 kilo dipegang sama yang mengeluarkan zakat, beras ini dikembalikan lagi sama amil, ini zakat fitrah saya wakilkan ke jenengan untuk mengeluarkan sama yang berhak. Nah, ini menjadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya jual belinya ini bisa tidak sah. Karena si amil untuk yang kedua kalinya dia menjual beras yang bukan miliknya. Kan beras ini belum dikasihkan kepada yang berhak. Sedangkan amil zakat memang kalau kita ngerujuk di ayat Al-Qur'an, wal amilina 'alaiha, orang amil zakat ini berhak menerima zakat, tapi dengan 2 syarat.
Yang berhak menerima zakat amil ini cuma 2 syarat. Syarat yang pertama, amil yang ditunjuk oleh Imamul Udma, oleh pemerintahan. Kalau yang tidak ditunjuk oleh pemerintahan, atau bikin sendiri misalkan di masjid atau di langgar atau di musola, maka ini bukan amil yang berhak menerima zakat, tapi boleh, tidak apa-apa. Membantu orang kan, pahala juga kan. Dan yang kedua, yang ditunjuk oleh pemerintah dan tidak mendapatkan gaji tetap, bayaran dari pemerintah. Maka ini amil yang berhak menerima zakat. Nah di Indonesia kebanyakan kan amil-amil itu kan bukan ditunjuk oleh pemerintah, maka mereka tidak berhak menerima zakat sebagai amil. Nah karena mereka menerima beras tadi, otomatis mereka bukan orang yang berhak menerima zakat. Kemudian ada orang kedua datang, ini beras dijual lagi, tidak sah kan? Karena bukan miliknya dijual. Jadinya tidak sah dan haram jual belinya. Ya kasihan yang sudah mengeluarkan uang untuk zakat fitrah, ternyata tidak sah zakat fitrahnya, bagaimana? Masih punya tanggungan dia. Dan si amilnya dosa karena menjual yang bukan miliknya, ya, ini masalah. Nah kemudian kepada siapa kita memberikan zakat? Ada 8 orang yang wajib atau yang berhak menerima zakat, yang sudah dikatakan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Antara yang pertama adalah fakir. Siapa fakir ini? Fakir ini adalah orang yang penghasilannya dia dengan kebutuhan normal, ya, kebutuhan sesuai dengan standarnya dia, bukan kebutuhan yang melebihi standar, ya. Kebutuhan yang sesuai dengan standar dia tidak mencukupi. Sama juga dengan miskin, antara kebutuhan dan penghasilan tidak sesuai. Jadi lebih besar kebutuhan daripada penghasilan. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau fakir di bawah separuh penghasilan, kalau miskin di atas separuh penghasilan. Anggap satu hari seseorang yang standarnya seperti itu, standar misalkan menengah ke bawah, standarnya misalkan mengeluarkan belanja, anggap berapa? 30.000 lah. Untuk 2 suami istri, 4 orang, suami istri anak 2. Anggap 30.000. Contoh. Ternyata penghasilan kepala rumah tangga ini tidak sampai 15.000. Berarti kan kurang dari separuh. Maka dinamakan fakir. Tapi kalau misalkan lebih dari 15.000 tapi belum mencapai 30.000, maka dinamakan miskin. Dan mereka berhak menerima zakat. Makanya ada kasus orang yang pada malam lebaran dia mengeluarkan zakat fitrah, tapi juga dia mendapatkan zakat fitrah. Jadi kalau istilah layangan bandil, ya. Jadi mengeluarkan zakat fitrah juga mendapatkan zakat fitrah. Yang tadi karena orang yang pada hari lebaran dan malam lebaran mempunyai kelebihan, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan orang yang selama 1 tahun hidupnya dia ini memang umumnya rata-rata hidupnya dia kurang dari separuh atau lebih dari separuh, tapi kurang dari kebutuhan, maka dia berhak menerima zakat. Nah kasus seperti ini juga bisa terjadi, orang yang wajib mengeluarkan zakat sebagai miskin dan fakir, dia berhak menerima zakat juga. Itu 2. Kemudian yang ketiga, amil zakat. Seperti tadi yang sudah kita bahas, amil zakat boleh menerima zakat sebagai amil dengan 2 syarat tadi, yaitu ditunjuk oleh pemerintah yang sah, dan kemudian yang kedua tidak digaji resmi oleh pemerintah. Kalau tidak, maka tidak berhak menerima zakat sebagai amil. Kemudian ada budak mukatab, tapi zaman sekarang sudah tidak ada budak, berhak menerima zakat. Kemudian ada lagi mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Jadi orang baru masuk Islam, dia berhak dapat zakat. Kemudian ada lagi adalah gharim, orang yang punya utang. Orang yang punya utang itu juga berhak menerima zakat. Atau dia menanggung utangnya orang lain. Jadi ada orang gegeran, kemudian dia
gegeran karena mungkin nagih atau gimana, kemudian dia bilang sama orang itu, sudah tak tanggung utangnya, maka orang ini berhak menerima zakat walaupun dia kaya ya. Kemudian yang ketujuh adalah Ibnu Sabil, orang yang melakukan perjalanan kemudian kehabisan ongkos, mungkin mudik atau apa, di tengah jalan kehabisan ongkos, maka mereka juga berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah tanpa bayaran walaupun kaya. Orang yang berjuang di jalan Allah walaupun kaya, maka orang ini berhak juga menerima zakat. Nah, kemudian zakat fitrah yang kita keluarkan tersebut wajib kita niati ketika kita keluarkan. Kita beli beras 3 kilo. Kita niati dalam hati niat itu, dan talafut atau mengucapkan niat tersebut hukumnya adalah sunnah. Niat, gampang pakai Indonesia saja, saya niat mengeluarkan zakat fitrah saya. Ya. Atau saya niat mengeluarkan zakat fitrah istri saya, fulanah, anak saya fulan, anak saya fulanah, seperti itu. Dan kemudian ketika dia memberikan kepada amil zakat, bukan langsung ke orang yang berhak menerima zakat, kepada amil zakat, maka dia harus pakai sighah atau kata-kata wakil. Saya wakilkan ke jenengan untuk mengeluarkan zakat fitrah saya, atau zakat fitrah istri saya, anak saya, dan seterusnya. Harus ada kata-kata wakalahnya atau wakil. Nah, kemudian ada satu lagi, ini terakhir karena sudah 30 menit. Apakah kita wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk yang kita nafkahi? Iya, semua yang kita nafkahi maka wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Anak-anak kita yang belum baligh atau anak kita yang tidak yang sudah baligh tapi tidak ada penghasilan dan masih kita nafkahi, itu pun kita keluarkan zakatnya. Cuman bedanya kalau anak yang belum baligh kita keluarkan zakatnya tanpa ngomong sama mereka, tapi kalau sudah baligh kita ngomong sama mereka. Sama dengan orang tua kita, orang tua yang kita nafkahi, ya orang tua yang kita nafkahi juga, maka kita keluarkan zakat fitrahnya dengan ngomong dan izin beliaunya. Ya, kalau anak, istri dan anak yang belum baligh, maka tidak perlu izin, langsung aja keluarin. Itu secara singkat tentang masalah zakat fitrah yang moga-moga bisa bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, terima kasih Habib. Langsung aja Habib, ada 3 pertanyaan, tapi 3 pertanyaan ini saling bertalian. Yang pertama, dagangan rumah dagangan itu kena zakat mal atau tidak? Yang kedua, ketika mencapai haul, kita tidak punya uang cukup untuk membayar zakat mal itu. Ya, dua-dua aja, Beb. Orang jual beli rumah, usahanya adalah orang jual beli rumah. Gimana cara mengeluarkan zakatnya ketika akhir setahun kemudian? Kalau jual beli rumah yang memang dia kegiatannya seperti itu, jual beli rumah, dia jual rumah, bangun, jual, kemudian beli lagi rumah dengan hasilnya ini tadi, maka mengeluarkannya ya waktu setahun itu dia keluarkan 2,5% dari nilai yang terakhir. Gitu aja. Kemudian kalau misalkan dia tidak punya uang kontan sama sekali untuk mengeluarkan zakat itu bagaimana ya? Maka jadi utang. Jadi utang sama Gusti Allah. Utangnya utang sama Gusti Allah. Ya utang berarti kalau memang tidak punya sama sekali. Tapi ya secara logika saja orang kalau misalkan dia usahanya jual beli rumah dengan maju dan seperti itu kayaknya ya pasti punyalah simran mungkin ya. Ya, jadi kalau memang kasusnya tidak ada sama sekali, ya berarti utang ya. Misalnya kayak barang-barang di toko ini muter. Jadi uang masuk dibelikan barang lagi, uang masuk belikan barang lagi muter, terus akhirnya pada akhir tahun tidak ada uang cash, yang ada barang.
uang dia tidak punya sama sekali, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat 2,5% kalau sudah mencapai nisab. Nah terus bagaimana nih? Ya utang berarti. Utang, dia punya utang itu. Tapi sudah ditentukan bahwa saya utangnya sekian. Nah, ini bukan takhirnya, bukan takhir, tapi memang utang. Karena tidak ada yang dikeluarkan, karena masih berupa barang semua. Dan kalau dia misalkan ada barang yang sudah sesuai dengan zakat ini dia jual langsung bisa jadi uang seperti itu kan ya harus dia lakukan. Tapi kalau yang repot kayak rumah kan tidak bisa langsung kontak, langsung laku kan, maka berarti utang. Begitu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Habib, saya ada persoalan kaitannya dengan zakat fitrah tadi. Berkenaan dengan saya sebagai militer, itu ada aturan untuk bayar zakat fitrah itu dipotong dengan gaji, Ustaz. Itu sudah bertahun-tahun, berjalan bertahun-tahun. Kemudian ini tadi saya mendengar bahwa kita madhab kita adalah madhab Imam Syafi'i. Kalau dibayar dengan uang zakat fitrah itu tadi tidak sah. Nah ini sudah terlanjur. Terus penyelesaiannya bagaimana Ustadz gitu. Kemudian yang berikutnya, setahu saya memang mungkin kekurangan saya atau kebodohan saya Ustadz, untuk mengeluarkan zakat fitrah itu setahu saya itu mulai masuk bulan Ramadan sampai selesai khutbah Idul Fitri itu. Makanya seringkali kemarin juga mendengar untuk di Masjid Hidayatul Rahman itu membayar zakat fitrah terakhir tanggal 5 sore ditutup karena mau membagikannya itu malam hari raya itu sebelum sholat id gitu. Berarti kalau misalkan ini tadi Ustadz menjelaskan batas membayar zakat fitrah itu sampai maghrib, waktu maghrib. Kalau begitu membagikan hasil zakat fitrah ke mereka yang berhak itu bisa sudah sholat Ustaz. Ya. Kemudian yang ketiga Ustaz, tadi disampaikan kalau membayar zakat itu lewat maghrib itu hukumnya haram. Ya mendingan nggak usah bayar zakat kalau gitu. Membayar juga haram, nggak bayar mungkin dosa atau gimana gitu. Itu aja. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Yang pertama tadi, kalau di instansi atau di karyawan yang dia mengeluarkan zakat untuk sudah ditentukan sama instansinya mengeluarkan zakat berupa uang gitu dah. Zakat fitrah saja kan berupa uang. Kalau misalkan memang seperti itu dan tidak bisa kita ambil uangnya untuk kita belikan beras, ya maka kita keluarkan lagi. Ya anggap itu sedekah. Kita anggap itu sedekah dan kita mengeluarkan lagi untuk beli beras dan kita keluarkan beras. Itu karena kita madzhab Syafi'i. Satu. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa tadi? Ya, kalau batas waktu mengeluarkan zakat fitrah itu mulai yang saya tadi katakan mulai tanggal 1 Ramadan itu waktu jawaz. Ada waktu jawaz, waktu fadilah, waktu karohah, waktu tahrim. Waktu jawaz itu waktu diperbolehkannya dan sah mengeluarkan zakat fitrah. Hukumnya tidak haram, tidak merupakan fadilah, tidak makruh, tapi boleh dan sah. Mulai kapan? Tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 1 Syawal. Nah, tanggal 1 Syawal ini mulainya kapan? Mulainya ba'dal maghrib sampai sebelum maghrib. Jadi ba'dal maghrib, misalkan sekarang ya. Sekarang ini masuk hari Sabtu. Tanggal berapa sekarang? 20 berapa sekarang nih? 27 ya? 27 toh? 27. Maka nanti maghrib, begitu azan maghrib masuk 28.
maksudnya 28. Hitungannya Hijriah seperti itu. Nah, kemudian waktu fadilah atau waktu afdolnya mengeluarkan zakat mulai ba'dal fajar tanggal 1 Syawal sampai mau berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Waktu makruh ketika dia mengeluarkan setelah sholat Idul Fitri dan khutbah sampai maghrib. Kan ini waktu Jawas itu kan ada terbagi menjadi fadilah dan makruh. Mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 1 Syawal. Selebihnya dari tanggal 1 Syawal itu atau ba'dal maghrib hari lebaran ba'dal maghribnya, maka sudah masuk tanggal 2 jadi haram. Ini secara mazhab Syafi'i seperti ini kaidahnya, waktunya. Nah, kemudian kalau misalkan ada orang, tadi pertanyaan yang ketiga, kalau ada orang misalkan dia terlambat mengeluarkan zakat fitrah sampai maghrib lebaran, jadi sudah tanggal 2 Syawal, mending nggak dikeluarkan. Kenapa? Kan jadi haram kan, mengeluarkan haram, tidak keluarkan haram, tidak seperti itu. Tetap wajib dia mengeluarkan dan jadi godok dan dosa dia karena mentakhirkan zakat tersebut tanpa udzur. Sama dengan orang sholat. Ada orang sholat, dia tidak sholat, misalkan ada bolongnya sholat. Misalkan ada tidak sholat isya tadi malam, maka dia kan tetap wajib sholat. Tapi haram, dosa kalau dia tidak sholat tanpa udzur. Maka tetap dia sholat dan hukumnya haram, dosa karena dia tidak sholat, kecuali dia tobat. Kalau dia tobat kan beda lagi cerita. Dia tidak tobat, dia tetap haram dan wajib untuk menggodok sholatnya. Kalau dikatakan, ya mending nggak sholat pisan, ya double haram ya. Dikatakan tadi, ya mending nggak mengeluarkan zakat pisan untuk ya double berarti. Dosanya double kan berarti. Yang satu karena dia tidak mengeluarkan pada waktunya yang telah ditentukan, yang kedua dosa karena dia tidak mengeluarkan sama sekali. Kalau misalkan dia mengeluarkan dan jadi qadha, maka dosanya satu. Karena sudah mengeluarkan, karena dia wajib mengeluarkan, karena itu merupakan qadha, wajib mengeluarkan. Nah, terus bagaimana dosa ini menghilangkannya? Ya dengan tobat. Dan dosa itu bisa terjadi kalau dia mengeluarkan zakat tidak pada waktunya karena tidak udzur. Kalau udzur tidak ada masalah, seperti udzur tadi ya, orang yang mau dia kasih ternyata keluar kota atau mudik, maka dia cukup menulis saja atau menentukan saja, ini zakat fitrahku untuk fulan, Pak Fulan, ini Pak Fulan, ini Pak Fulan. Nah, itu tidak ada masalah, tidak dosa kalau itu, walaupun mengeluarkan tanggal 3 Syawal pun tidak ada masalah. Setelah orang itu pulang dari mudik kita kasihkan, boleh, tidak ada masalah, tidak dosa. Nah, ini dinamakan udzur. Ya, seperti itu mungkin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wildan Tantowi, mau menanyakan satu, apabila kita mempunyai orang tua yang menjadi kewajibannya untuk menafkahi, tapi meninggal sebelum Ramadan, apakah ini wajib untuk kita keluarkan zakat fitrahnya atau tidak? Dan kalau itu kewajibannya, terus yang kita niati apakah almarhumah atau bagaimana? Kedua, apabila ada anak lahir pada saat Ramadan atau pada saat 1 Syawal, apakah wajib juga untuk difitrai? Dan ketiga, sesuai dengan apa yang disampaikan Ustadz tadi, apabila ada orang mengeluarkan zakat tapi dia mempunyai niat bahwa harta benda itu di dalam tabungan, apakah saldo terakhir, karena kan mutasi berputar dalam 1 tahun, apakah saldo terakhir pada kholnya atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mungkin agak kurang penjelasan saya karena waktunya memang mepet. Wajib dikeluarkan zakat fitrah bagi orang yang dia hidupnya di 2 bulan. Maksudnya di 2, nyempeti Ramadan dan nyempeti di Syawal. Tapi kalau misalkan orang ini nyempeti di Ramadan saja, Syawalnya ndak, misal
Ada orang yang meninggal pada bulan Ramadan. Ya, ada orang meninggal bulan Ramadan, maka dia tidak dikeluarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau meninggalnya misalkan ba'dal maghrib lebaran, ya malam lebaran meninggal, maka tetap dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena orang ini nyempeti Ramadan dan nyempeti Syawal, bagian dari Syawal walaupun cuma berapa menit. Maka dikeluarkan zakat fitrahnya dari harta peninggalannya dia, kalau memang dia sebagai kepala rumah tangga, atau kalau orang yang kita nafkahi sebagai kepala rumah tangga, ya kita yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, kemudian kalau ada yang lahir, bayi lahir setelah maghrib malam lebaran, jadi setelah maghrib lahir, maka tidak difitrahi pada tahun itu. Ya, pada tahun itu tidak difitrahi. Kenapa? Karena tidak nyempeti Ramadan, nyempetinya cuma Syawal aja. Ya, jadi itu mungkin menjawab semua pertanyaan yang dua pertanyaan tadi. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, kalau orang mempunyai mempunyai harta tabungan, yang dihitung yang mana? Ya akhir. Gampang-gampangannya itu akhir. Kalau kita ngitung secara ini agak ribet kan memang. Secara ini memang agak repot ya. Tapi ya kita hitung akhir ketika sampai 1 tahun tidak pernah kurang dari tidak pernah kurang dari nisab sama sekali, sampai 1 tahun, maka kita keluarkan 2,5% dari saldo akhir, gitu aja. Itu lebih mudah ngitungnya juga kan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kan? Kita punya tabungan di bank, tapi uang itu dapat dari utang juga. Apa hukumnya wajib untuk dizakati? Lebih dari utang? Iya, tabungan itu dari utang. Tabungan dari utang? Iya, tabungan itu dari uang utang juga. Tapi sudah ditabung lagi di bank. Apa sudah ada wajib zakat itu? Kalau dia misalkan punya uang, ya walaupun dia utang atau apa, ya memang tetap mengeluarkan zakat ya. Beda kasus kalau misalkan dia ngutangi orang, ya ngutangi orang, tapi punya keyakinan bahwa orang ini tidak bakal bayar, lah itu tidak dizakati. Itu tidak dizakati. Jadi ngutangi orang, tapi yakin orang itu gak bakal bayar, ya wis itu dianggap hilang, tidak dikeluarkan zakat. Tapi kalau kita yang punya, kita punya harta, tapi biasanya kalau orang punya utang ditabung ya nggak mungkin ya. Kalau punya utang uang cash ditabung selama 1 tahun. Nah, kalau misalkan ada seperti itu bagaimana? Ya sudah dikeluarkan aja zakatnya 2,5%. Tapi walaupun sepertinya tidak sesuatu yang jarang terjadi mungkin ya. Orang punya utang selama 1 tahun tidak pernah diputar itu uang. Kebanyakan kalau orang punya utang kan mestinya diputar uangnya itu tadi untuk usaha, untuk modal apa segala macam. Kalau disimpan saja selama 1 tahun, ya mungkin aja ada, tapi wallahu alam ya. Tapi ya tetap dikeluarkan 2,5% ya. Kalau memang sudah mencapai nisab. Rupiahnya itu nisabnya 20 misgol. 20 misgol itu kira-kira kalau hitungan sekarang ya, itu khilaf memang perbedaan ulama, ada yang 83 gram, 84 gram emas. Kita anggap yang paling rendah saja 80 gram. Supaya untuk hati-hati kita ambil 80 gram. Kira-kira berapa sekarang? 500 berarti 40 juta. Itu kita ambil hati-hati. Jadi paling rendah. Jadi kalau kita punya uang 40 juta lebih, 40 juta plus, maka dimulailah hol, itu uang mandek. Jadi zakat mal itu uang mandek. Ya bukan yang diputar ya. Kalau yang diputar itu tidak dikeluarkan zakat nakdennya atau zakat tabungan, tapi dikeluarkan nanti kalau memang dibuat usaha ya dikeluarkan di zakat usaha. Seperti itu. Ya kira-kira 40 juta. Sambut. Keluarga meninggal ayahnya, sedang ibunya enggak bekerja dan menanggung anak sekolah,
Apa perlu uang pesangon ayahnya sebagian disodakohkan, dikeluarkan zakatnya? Ini berarti anak tidak mampu kan berarti? Kalau misalkan ada ibu yang punya anak, nanggung anaknya sekolah dari uang pesangon, gitu maksudnya. Pertanyaannya. Walhasil begini, kalau misalkan ada orang yang memang tidak mampu untuk mengeluarkan karena ada kebutuhan hidupnya dia bahkan kurang, maka ya tidak perlu mengeluarkan zakat. Justru Allah dia berhak menerima zakat. Ya, jadi tinggal kita, dia bisa melihat dirinya sendiri gitu loh. Dia bisa menghisap dirinya, bisa memperhitungkan dirinya, apakah saya ini termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat apa tidak. Dengan dia lihat kemampuan dia, keuangan dia, finansial dia seperti apa. Kalau memang dia orang yang memang tidak mampu, ya tidak perlu memaksakan diri mengeluarkan zakat kalau dia memang membutuhkan itu uang. Karena tidak wajib. Kalau sedekah bagaimana? Kalau ada kelebihan, ya ada kelebihan dari kemampuan, kelebihan ada lebihnya, maka dikeluarkanlah sedekah kalau memang ada kelebihan. Tapi kalau tidak ada kelebihan jangan dipaksakan. Diniati saja lah. Karena kalau orang itu tidak mampu sedekah tapi diniati sedekah, maka nanti di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih ganjaran sedekah. Bahkan ada satu riwayat nanti di yaumil qiyamah itu ada orang menerima buku hisabnya kaget, ya Allah, bahasa kita ya Allah loh, kok saya ini punya pahala haji padahal saya tidak pernah haji, punya pahala umroh padahal saya tidak pernah berangkat, punya pahala bangun masjid, punya pahala ini, punya pahala ini, punya pahala ini, padahal saya tidak pernah melakukan karena tidak pernah mampu. Kata Gusti Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu niati. Niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Kalau memang tidak mampu, ya tidak mampu sedekah, dia niati kalau aku mampu saya sedekah. Tapi kalau pas mampu ya sedekah, pas mampu menolali ya. Ya dilalekno juga sama Allah Subhanahu wa taala kan. Seperti itu. Cukup. Okay. Jadi dia berhak menerima zakat. Sampai berarti beli beras sama kakak gitu. Kalau seperti itu helah ya. Tapi lebih baik sampai bawa beras dewe. Lebih baik sampai bawa beras sendiri. Jadi beli beras sendiri dikasihkan. Kalau seperti itu helah ya agak riskan juga sih. Lebih baik beli beras sendiri dan dikasih beras. Boleh saja, cuman dengan syarat tidak ada syarat ketika jual beli tersebut. Ketika sampai ngasih hadiah dengan syarat ku paling tak tuku maneh. Kalau ada seperti itu kan jadi syarat. Hadiah dengan syarat tidak sah. Iya betul, kan ada. Iya. Makanya tadi kalau misalkan seperti itu memang boleh, tapi kalau disyaratkan ketika memberi hadiahnya jadi disyaratkan ku tak tuku maneh. Iki sampean tak kei beras, ku tak tuku beras. Nah, ini kan ada persyaratan seperti itu. Ya mungkin dia bisa sebaliknya, sampean kasih saja dia beras, terserah dia, kalau dia mau jual sama kita lagi kita kasih uang. Kalau misalkan dia tidak mau menjual, ya mungkin dia ada kebutuhan lain mau dikasihkan sama orang lain, tidak masalah. Tapi kita tambahi dia uang. Jadi kita kasih zakat fitrah beras dan kita plus kasih sedekah uang.
Jadi tadi masalah tadi boleh ya, boleh. Cuman kalau menurut kami anjurkan lebih baik bawa beras. Walaupun tadi boleh, cuman agak riskan. Riskannya apa? Kalau ada salah di muamalahnya, bisa-bisa nanti malah tidak sah. Kalau ada salah di muamalah atau di akadnya, harusnya boleh ya. Tapi kalau ada salah akad, keliru akad, jadi tidak boleh gitu loh. Nah, maka lebih baik langsung kasih beras saja plus kasih uang, mungkin kalau memang dia membutuhkan uang, dan nanti terserah berasnya mau dikasihkan orang lain sama dia atau mungkin dijual lagi sama kita kasih uang lagi. Lebih enak seperti itu, lebih aman ya, nyari amannya lah gitu ya. Sabar nih, wallahu a'lam. Fatihah bi Allah fakana fi din tamil hamdina kuntum sallallahu alaihi wasallam wa nabi al-Fatihah. Amin.